Dari dulu saya memegang teguh duit. Duit itu DUIT, doa, usaha, iman, dan jadi itu cuma seperti ilusi, kadang cuma bayangan aja seperti gini dan realitanya nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Siva Nur Sukma, bersama dengan rekan saya, Amanda Anissa Ramadhani dan Lina Nurhayati, akan membahas hasil analisis teori kepribadian dari hasil wawancara yang kami lakukan. Dalam wawancara tersebut, kami mewawancarai 2 responden dengan latar belakang pekerjaan yang berbeda. Dari hasil analisis kami, terdapat beberapa teori kepribadian yang masuk pada hasil wawancara kami. Lalu, teori kepribadian apa saja yang kami dapatkan dari hasil wawancara 2 responden tersebut? Yuk kita simak video berikut ini. Perkenalkan, nama saya Alvena Rizky Briani, umur saya 20 tahun. Saya seorang mahasiswa yang merangkap sebagai favorista juga di daerah Purworejo. Saya bekerja di Room Web Baremshop. Saya melakukan pekerjaan ini karena mungkin passion saya di sini. Lifestyle saya itu sebagai vapers, terus istilahnya kalau vaporista sekarang sama untuk kehidupan sekarang kan lebih ke lifestyle ya, bukan ke kegemaran lagi, tapi lebih ke lifestyle lagi. Saya pernah kehilangan orang yang berjasa dalam hidup saya. Kakek saya, karena dulu dari SD terus SMP sampai SMA beliau yang istilahnya menggembleng saya, berani membentak saya, terus istilahnya membuat saya jadi orang sing kuat. Setelah kejadian itu saya pernah 2 hari nggak masuk sekolah waktu itu karena tidak ada beliau juga, ada yang kurang di keluarga saya. Untuk motivasi saya bangkit dari hal tersebut mungkin lebih tegar aja, lebih kuat. Soalnya saya juga laki-laki, mosok arep sedih berterus-terusan kan kurang enak dilihat juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Nurhayati, NIM 193080011. Di sini saya akan menjelaskan dari hasil wawancara kami, yaitu terkait dengan teori apa saja yang masuk ke dalam teori kepribadian. Yang pertama dari responden pertama yaitu teori aktualisasi diri, yaitu dari Abraham Maslow. Pencapaian aktualisasi diri ini berdampak pada kondisi psikologi yang meninggi pula seperti perubahan persepsi dan motivasi untuk selalu tumbuh dan berkembang. Responden mengatakan bahwa ia bangkit dari frustasinya, bahwa ia menyadari kehidupan masih panjang dan sekarang ia menjadi vaporista karena ia ingin membagikan ilmunya kepada orang-orang mengenai vape dengan benar, dan ia juga bercita-cita menjadi guru ternak. Dan yang kedua yaitu teori dari McClellan. McClellan menjelaskan bahwa setiap individu memiliki dorongan yang kuat untuk berhasil. Dorongan ini mengarahkan individu untuk berjuang lebih keras untuk memperoleh pencapaian pribadi ketimbang memperoleh penghargaan. Hal ini kemudian menyebabkan ia melakukan sesuatu yang lebih efisien dibanding sebelumnya. Dorongan pertama inilah yang disebut sebagai NACH, yaitu kebutuhan akan pencapaian. Dalam teori ini McClellan sendiri menyebutkan bahwa motivasi untuk berprestasi itu tidak hanya di bidang akademik tapi juga di non-akademik, yaitu ia bercita-cita menjadi guru ternak, sehingga sewaktu kuliah ia mengambil program studi peternakan untuk nantinya jika ia memperoleh ilmu yang ia dapat akan dibagikannya kepada orang-orang yang membutuhkan.
Nah, untuk penyelesaian konflik sendiri, responden 1 yaitu memilih untuk mengenali diri sendiri apa yang diperlukan akan suatu kebutuhan sehingga bisa mencari jalan keluar atau solusinya untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau konflik. Perkenalkan, nama saya Satria Wahyu Mulia Mandiri, umur 21 tahun, pendidikan saya mahasiswa semester 5 Universitas Diponegoro, dan juga saya mempunyai sampingan selain menjadi mahasiswa, saya juga berwirausaha di bidang pembesaran, di bidang peternakan, yang spesifiknya pembesaran ikan lele sama ayam Jawa. Saya cenderung ke orang yang perasaannya lebih sensitif terhadap entah itu perilaku seseorang terhadap saya ataupun orang lain memandang saya, itu saya lebih sensitif dan kadang peka. Dulu saya sangat ambisius. Di awal tadi kan saya udah bilang kalau alamat saya juga, jadi saya pernah pindah domisili untuk mengejar cita-cita saya, karena dari kecil saya didoktrin sama orang tua saya, ibu saya, kalau beliau bilang, "Le, kowe gede dari polisi ya." Dan itu terbawa sampai saat ini. Nah, karena saya sadar diri, saya tahu ada kekurangan, dan itu kekurangan itu nggak bisa dirubah dengan secara medis, apapun itu nggak bisa dirubah karena itu suatu gen. Ya kayak gimana ya, kayak punya cita-cita tapi nggak bisa tercapai, itu gimana rasanya lah. Nah, yang itu melatar belakangi saya menjadi seperti ini. Dulu pernah ingin rasanya tuh kayak ngapain sih urip geopo, wong tua wis ra seneng. Kui kayak menjadi beban yang sangat membebankan, beban banget sih, tapi ya udahlah, kayak mengalir aja lah sekarang. Dulu sempet kalau diceritain sedih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amanda Anissa Ramadhani dari Prodi Psikologi, mahasiswa semester 3 Universitas Muhammadiyah Uyayan. Oke teman-teman, barusan sudah kami tampilkan cuplikan video proses wawancara yang kami lakukan, dan kemudian saya akan memaparkan teori-teori yang terkait pada kepribadian responden yang kedua. Nah, teori yang paling mendekati dari kepribadian responden kedua adalah teori locus of control eksternal, di mana teori ini menjelaskan bahwa seseorang meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi atas diri mereka merupakan kehendak dari kekuatan dari luar, yaitu di mana takdir atau sesuatu yang terjadi di diri mereka merupakan kekuatan yang tidak bisa dikendalikan oleh manusia tersebut. Nah, kenapa sih teori ini itu sangat mendekati kepribadian dari responden kedua? Karena pada saat proses wawancara yang kami lakukan, di sini responden sangat menekankan sekali bahwa Tuhanlah yang benar-benar menentukan takdir dari manusia itu sendiri. Bagaimanapun manusia merencanakan, takdir Tuhanlah yang tidak bisa diganggu. Jadi di sini responden benar-benar meyakini bahwa Tuhanlah pembuat takdir yang mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat. Nah, gimana sih cara responden kedua ini menyelesaikan konflik di hidupnya? Yaitu dengan cara dia meningkatkan tingkat sosialisasinya, di mana dia itu bisa melihat berbagai masalah yang orang lain alami dan cara orang lain tersebut menyelesaikan masalahnya. Di sini dia bisa mempertimbangkan apa-apa saja yang bisa ia lakukan di kehidupannya nanti, atau mungkin untuk bisa menjadi bahan pertimbangan bagaimana nantinya dia akan menyelesaikan masalah yang akan hadir di hidupnya. Jadi di sini kesimpulannya responden kedua ini sangat gemar untuk
belajar dari kehidupan orang lain yang sudah berpengalaman supaya bisa dijadikan untuk pelajaran hidup dari responden kita yang kedua ini. Nah, itulah hasil analisis kami terhadap 2 responden yang berhasil kami wawancarai. Kemudian di sini saya akan menyimpulkan beberapa kesimpulan yang kami dapatkan dari hasil wawancara tersebut. Yang pertama, ada tentang penyelesaian konflik. Nah, dalam penyelesaian konflik ini tergantung pada 2 aspek. Yang pertama, ada karakteristik individu, dan yang kedua, ada strategi yang digunakan individu untuk menyelesaikan sebuah konflik. Nah, secara spesifik, berdasarkan jenis kelamin, untuk laki-laki cenderung menggunakan openness to experience, yaitu cenderung menggunakan gaya resolusi konflik akomodasi. Menurut Chevron dan Parvin, openness to experience merupakan keterbukaan terhadap pengalaman, mampu menggambarkan, menceritakan pengalaman dalam diri secara nyata kepada orang lain. Kemudian di sini seorang individu yang seperti ini cenderung aktif, kreatif, inovatif, orisinil, atau berbeda dengan yang lain. Tidak tradisional, imajinatif, memiliki minat yang luas, dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Nah, dari 2 responden yang berhasil kami wawancarai tersebut, kami mendapatkan beberapa persamaan dan perbedaan dari masing-masing responden. Dari kedua responden terlihat perbedaan dari cara mereka memandang hidup dan perjalanan hidup mereka yang satu sama lain berbeda dari karakteristik dan kepribadian. Setiap orang memiliki pengalaman dalam hidupnya yang bermakna, entah itu manis ataupun pahit, tetapi mereka bisa memaknai hidup mereka itu dengan mereka menghadapi kehidupan saat ini. Nah, kehidupan saat ini bisa dikatakan bahwa hidup sekedar mampir ngombe atau hanya sementara. Nah, karena keduanya merupakan teman yang masih satu lingkungan atau satu circle, mereka sekilas memiliki cara pandang yang hampir mirip, sejalan, dan bisa saling bertukar pikir. Mereka berdua sama-sama memiliki tujuan hidup dan motivasi hidup. Semangat hidup akan masa depan yang harus dirintis sejak dini, yaitu pada responden 1, dia sudah mulai bekerja sampingan sambil kuliah. Yang kedua pun sama, dia juga kuliah, namun dia memiliki atau membuka usaha dalam bidang perikanan dan unggas. Nah, itulah hasil analisis dari kelompok kami berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan. Nah, dari 2 responden tersebut, kami mendapatkan beberapa kaitan teori kepribadian dengan diri mereka, yaitu ada teori aktualisasi diri dari Abraham Maslow, kemudian ada teori Maxwell, dan teori locus of control eksternal. Itulah hasil pemaparan teori kepribadian yang kami dapatkan dari hasil wawancara kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.